Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Karimah. Saya dari kelas bagian IPA. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kurikulum, yaitu perbandingan kurikulum di Indonesia dengan kurikulum di Singapura. Perbandingan untuk kurikulumnya yaitu yang pertama, dari segi aspek. Di Indonesia itu aspeknya menggunakan aspek pedagogik atau seni dalam mengajar dan aspek didaktik. Sedangkan di Singapura ini menggunakan aspek konten atau topik dan kompetensi. Tujuan dari kurikulum di Indonesia yaitu mengupayakan siswa untuk mencapai kompetensi tertentu, memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, serta siswa mampu menyelesaikan masalah secara wajar dan menjalankan hidup secara bermanfaat. Sedangkan tujuan dari kurikulum di Singapura itu yaitu menyediakan siswa dengan pendidikan yang holistik dan berbasis luas. Nah, untuk penyusunan kurikulum di Indonesia, disusun oleh Dapdiknas sesuai dengan DSMP untuk sekolah umum dan dinaungi tepat untuk sekolah berbasis agama. Sedangkan penyusunan di Singapura itu disusun oleh konstitusi negara. Konten kurikulum di Indonesia yaitu materi pembelajarannya ditentukan sekolah berdasarkan sistem kompetensi dan kompetensi dasarnya, berpusat pada materi pokok, fokus pada aspek kognitif, psikomotor, dan aspek serta pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. Sedangkan konten kurikulum di Singapura dikembangkan secara nasional yang berpusat kepada siswa dan berbasis pada masyarakat, sedangkan implementasi diserahkan kepada guru-guru di sekolah. Yang kelima, penilaian kurikulum Indonesia mengacu pada 3 aspek, yakni aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Didasarkan pada materi esensial yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, serta ujian menggunakan berbagai teknik dan metode penilaiannya. Sedangkan penilaian di Singapura didasarkan pada materi yang berbasis konten atau topik dan kompetensi penilaian formatif masing-masing. Untuk proses pembelajaran kurikulum di Indonesia, guru sebagai fasilitator pembelajarannya berpusat pada siswa dan berdasar pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Sedangkan proses belajar di Singapura pembelajarannya yaitu student center, yaitu dengan fokus pada pengembangan keterampilan minat dan kemampuan siswanya. Nah, fakta unik dari kurikulum di Indonesia dan Singapura. Yang pertama, fakta unik dari kurikulum di Indonesia yaitu 1. Kurikulum di Indonesia ini sudah hampir 11 kali terus berganti. Yang kedua, pernah menjadi kiblat untuk pendidikan di Malaysia. Fakta unik dari kurikulum di Singapura, yang pertama, pendidikannya wajib. Jadi jika tidak sekolah mereka akan didenda, bahkan bisa masuk penjara selama 12 bulan. Yang kedua, pendidikan dasar gratis. Yang ketiga, hampir semua orang di Singapura itu buta huruf. Yang keempat, pendidikannya berkualitas tinggi juga dan harganya terjangkau. Yang kelima, keterampilan hidup nyata diprioritaskan. Yang keenam, Singapura adalah pimpinan dalam sains dan membaca. Mungkin pemaparan tentang perbandingan dan fakta unik dari kurikulum Indonesia dan Singapura cukup sekian. Mohon maaf banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.